Tuhan dan Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami hari ini, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Iya, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang apa arti di dalam hidup kita ini Bapak Ibu ya. Secara manusia seringkali kita berpikir bahwa hidup kita ini ya karena kita ada, lalu kita hidup semau-mau kita, apa yang kita mau ya kita hidupi. Sekarang ini saya mau usaha ini ya saya lakukan, saya mau begini ya saya begini tuh mau-maunya saya. Tapi sebagai orang percaya, ya saya percaya hidup ini bukan sekedar hidup saja, amin. Tapi ada rencana Tuhan dalam hidup kita yang harus kita hidupi, yang harus kita genapi supaya kembali nanti satu saat ketika kita dipanggil Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita. Karena saya percaya ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan tidak tanya berapa banyak depositmu, berapa banyak hartamu, berapa banyak yang kau punya, tapi apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Kita mau belajar dari satu tokoh dalam Alkitab hari ini, mari kita buka bersama saudara, yaitu dari Raja Hizkia. Buka bersama Yesaya pasal 38. Yesaya pasal 38, kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Hizkia, bagaimana dia itu hidup menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Raja Hizkia ini dia menjadi raja sejak umur 25 tahun. Siapa di sini yang umur 25? Tidak ada ya? Yang 52? Kita coba membayangkan ya, Hizkia umur 25 tahun. Diangkat Tuhan menjadi raja. Dan Hizkia ini dia hidup, kalau saudara baca di Alkitab, sangat terkenal dengan ketaatan di dalam hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia diangkat Tuhan menjadi raja di usia 25 tahun, Hizkia ini seorang raja yang sangat berkenan pada Tuhan, saudara. Waktu dia naik menjadi raja, pertama kali yang dia lakukan apa? Dia menghancurkan semua tugu-tugu berhala, penyembahan berhala di Israel. Itu yang pertama dia lakukan, ya. Dia percaya banget kepada Tuhan, dia sangat menghormati Tuhan. Makanya ketika dia diangkat menjadi raja, yang pertama kali dia lakukan adalah dia menghancurkan tugu-tugu berhala yang dibangun oleh nenek moyang. Lalu dia juga yang menghancurkan patung ular tembaga yang dibangun oleh Musa. Kalau saudara pergi ke Gunung Nebo di Israel, di sana saudara lihat itu patung tembaga itu hanya buatan, yang asli sudah dirobohkan. Sama siapa? Sama Raja Hizkia. Karena ketika itu dibangun pada zaman Musa, orang Israel datang ke sana mempersembahkan korban di patung itu. Dan itu menjadi sebuah penyembahan berhala yang Tuhan murka, yang Tuhan marah, saudara. Jadi ketika Hizkia menjadi raja, itu juga dirobohkan oleh Hizkia, ya. Dan Hizkia adalah seorang raja yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Raja Sanherib, Raja Asyur. Ya, pada waktu itu ditaklukkan, saudara, oleh Asyur, Israel itu tidak berdaya. Tapi ketika Hizkia bangkit menjadi raja, dia seorang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia. Sehingga apapun yang dia lakukan dibuat Tuhan berhasil. Ya, jadi kuncinya kita ini harus takut Tuhan. Bilang kanan kirimu, hidup takut Tuhan kau. Ya, supaya kau disertai dan diberkati Tuhan. Kita baca bersama Yesaya 38. Judul perikopnya Hizkia sakit dan disembuhkan, saudara. Kita mau lihat kenapa Hizkia itu diberkati Tuhan, bahkan doanya dijawab. Baca bersama ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah apa? Pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh. Ya, saudara, kalau Nabi yang berkata begini itu kira-kira benar-benar terjadi enggak? Ya, Nabi Yesaya loh. Dia disuruh Tuhan datang kepada Hizkia menyampaikan bahwa kasih tahu pesan terakhir kepada keluargamu,
karena kau tidak akan sembuh tetapi mati. Ya, kira-kira kalau saudara mengalami hal yang demikian, ya, bagaimana respon saudara ketika Tuhan berkata umurmu tidak akan panjang lagi? Sampaikan pesan terakhirmu. Mau sekaya apapun saudara, sesukses apapun kita, ketika dikatakan sampaikan pesan terakhirmu. Ya, kematian adalah hal yang banyak ditakuti oleh orang, termasuk banyak orang Kristen. Siapa yang takut mati? Angkat tangan. Yang sudah siap mati, angkat tangan. Yang bingung, angkat kaki. Saya enggak tahu nih karena jam 7 jadi jemaat masih ngantuk atau bagaimana ya. Tapi ya kita harus jujur loh di hadapan Tuhan. Ya, ketika Tuhan berkata sudah selesai, ya kita ya itulah ya hidup, dan ya kita harus menemukan saya ini hidup selama ini sudah berbuat apa aja buat Tuhan. Ya, atau saya cuma ya hidup hanya sekedar hidup. Yesaya berkata, dan Yesaya ini seorang nabi Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa ya. Kalau Tuhan suruh sampaikan itu sama raja loh. Dia datang kepada raja, dia nggak ngomong manis-manis. Raja, percaya ya raja, raja pasti sembuh. Ya, itu kan banyak pendeta-pendeta sekarang ya. Kalau ketemu ya, raja pasti sembuh raja ya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan raja ya. Padahal kalau memang kita lihat orangnya memang ya Tuhan bicara dia mati, ya kasih tahu dia mati. Amin. Mau raja mau siapapun kalau waktunya mati ya pasti mati. Ya, saya ingat ketika terakhir kali saya berdoa buat Kiki Fatma lah saudara. Pada waktu itu dia pengen ketemu sama saya, lalu saya datanglah ke rumahnya. Saya lihat dia terbaring di tempat tidur. Ya, saya berkata kepada dia, ya Ki, mati adalah keuntungan di dalam Yesus. Jangan takut karena kita ketemu Tuhan Yesus. Jadi persiapkan hidupmu, percaya mati adalah sebuah keuntungan. Saya nggak ngomong kamu pasti sembuh ya, nggak usah menghibur-hibur. A katakan A, B katakan B. Ya, dan kalau saudara juga dikatakan hamba Tuhan begitu, jangan kepahitan. Itu kok malah, karena saya lebih baik mempersiapkan orang itu menghadapi kematian. Tidak semua orang siap menghadapi kematian, tapi mau tidak mau kita harus siap. Jadi daripada tidak siap, lebih baik sekarang mulai siap. Bilang kanan kiri mau siap-siap mati. Jangan tertawa, ini serius ya. Biasanya saudara kan dengar kalau pendeta bilang kanan kirimu Tuhan baik. Itu sudah biasa. Bilang kanan kirimu Tuhan memberkati. Itu sudah biasa. Ya, tapi katakan yang tidak biasa kanan kirimu siap mati kau, bilang. Ya, karena siap atau tidak siap, kalau harinya datang kita harus siap. Ya, mau sekaya apapun kita. Lalu saudara, Hizkia berkata begini, ayat 2 dikatakan di sana, kita baca bersama. Lalu baca orang Bandung ini enggak usah terlalu loyo ya. Kalau saya suruh baca tolong baca Alkitab ya. Saya tahu saudara ini jarang-jarang baca Alkitab ya. Ayat 2 baca bersama 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 3, ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saat itu juga ketika Hizkia mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya, dia enggak takut, dia enggak apa, tapi dia menangis, dia berbalik ke arah dinding, dia meratap di dinding itu. Ratapan dan doanya dia bilang apa? Dia berdoa kepada Tuhan, dia cuma bilang gini, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku ini telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati. Satu saat kalau kita menghadap Tuhan, atau kita tahu kita mau mati dipanggil Tuhan, apa doa kita kepada Tuhan saudara? Kalau kita mau bilang Tuhan, ingatlah Tuhan hidupku. Kira-kira apa yang saudara mau ngomong tentang hidup saudara? Ingat Tuhan, aku ini masih selingkuh loh. Ayo. Bertobat ya. Tapi saya percaya di Bandung gak ada yang selingkuh ya.
Nggak ada toh? Nggak ada yang ngaku. Apa yang kita mau sampaikan di hadapan Tuhan ketika satu saat kita akan dipanggil Tuhan? Hizkia dengan berani berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, tulus hati, melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kita nggak perlu alay lebay ngomong sama Tuhan apapun, sebab Tuhan tahu hidup kita. Amin, saudara. Apa arti dari hidup kita hari-hari ini? Waktu kita menghadap kepada Tuhan, apa yang akan saudara sampaikan tentang hidupmu? Apa yang akan kita sampaikan? Waktu kita dibilang mau mati, kita mau nangisi apa? Meminta Tuhan membela kita, mendengarkan atau meminta kemurahan Tuhan, harus ada alasan Bapak Ibu. Amin. Tidak semua orang Kristen berdoa itu didengar Tuhan. Tidak semua orang Kristen berdoa dijawab Tuhan. Berikan kepada Tuhan alasan apa untuk dia menjawab doamu, untuk dia memperhatikan hidupmu, untuk dia memberkati engkau, harus ada alasan. Apa yang kita mau katakan sama Tuhan? Ingatlah Tuhan, aku ini kalau hidup berantem terus sama istriku. Aku ini suami yang kasar, mulutku kotor, jorok. Apakah hal-hal yang seperti itu yang kita mau katakan di hadapan Tuhan? Ya, apa yang kita mau katakan? Tuhan ingat aku ini istri yang memberontak sama suami. Ingat Tuhan aku ini anak. Aku ini hidup dalam percabulan, dalam kenajisan. Hello saudara. Berikan Tuhan alasan untuk mempertimbangkan hidup kita. Agar dia bisa mendengar dan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Amin. Apa alasannya Tuhan harus memperhatikan engkau? Apa alasannya untuk Tuhan menjawab doamu? Yang pertama Hizkia bilang, ingat aku ini telah hidup di hadapanmu dengan setia. Saudara, dalam hidup ini kita akan menghadapi banyak masalah, persoalan, pergumulan. Pertanyaannya, apakah kita setia kepada Tuhan? Sampai di garis akhir, apakah kita tetap mau berkata hanya Engkau Tuhan yang aku puji, hanya Engkau yang aku sembah Tuhan. Aku gak mau peduli seberat apapun masalah yang sedang aku hadapi. Sekali Yesus, aku mau bilang tetap Yesus di hatiku. Amin saudara. Jangan pernah berkata, Engkau ada ndak Tuhan? Ya aku ini sudah ikut Engkau, tapi buktinya sampai hari ini di mana Tuhan? Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis saudara. Untuk kita ini murtad walaupun hanya secara rohani. Banyak hari-hari ini orang Kristen yang murtad secara rohani, yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi mari kita mau katakan, aku tetap percaya Tuhan. Apapun keadaanku hari ini, aku mau tetap bilang, Engkau setia bagiku. Sekalipun aku sedang ada dalam lembah air mata, dalam lembah kekelaman, aku mau ngomong Engkau setia Tuhan. Itu yang Tuhan cari dari hidup kita hari-hari ini saudara. Apakah kita jadi anak-anak Tuhan yang setia? Jalani proses, tidak usah protes, amin. Karena hidup ini adalah sebuah perjuangan, pertandingan. Hidup ini berat, kata kitab Ayub. Hidup ini berat. Ya, kalau sederhana itu rumah makan Padang. Bukan hidup. Jadi yang namanya hidup ini pasti berat. Pasti ada perjuangan. Kalau udah gak mau berjuang ya jangan hidup. Tapi selama masih mau hidup harus siap untuk berjuang. Bersama Tuhan kita pasti menang. Katakan amin. Yang kedua Hizkia bilang, aku ini hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Ketulusan itu yang Tuhan lihat dari hidup kita saudara. Mengasihi Tuhan itu harus tulus. Tapi ketulusan itu tidak bisa dilihat sebagai ketulusan kalau tidak melalui ujian. Iya, apakah kita mengasihi Tuhan dengan tulus atau cuma karena ada maunya? Banyak orang datang ke gereja memberi persembahan karena ada iming-iming. Karena kalau memberi pasti akan diberkati. Main judilah kita sama Tuhan. Saya ngasih perpuluhan supaya saya diberkati. Saya ngasih persembahan supaya saya diberkati.
Saya pelayanan supaya saya diberkati. Ya, saya melakukan ini. Tapi kalau nggak ada itu, sorry Tuhan, sorry. Saudara, yang lihat hidup kita ini Tuhan. Ya, Tuhan yang melihat hidup kita. Apakah kita setia? Apakah kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah kita ini tulus hati di hadapan Tuhan, mengasihi Dia? Ya, tanpa sekalipun saya tidak melihat berkat-Mu Tuhan, saya akan tetap mengasihi Engkau. Saya ingat dulu saya nggak bisa bayar cicilan rumah, saudara. Rumah saya mau ditarik. Saya berdoa tiap hari, Tuhan tolong bayar rumahku, Tuhan bayar rumahku. Tiap hari saya berdoa, bayar rumahku. Gak ada jalan keluar, saudara. Semakin mendekati hari semakin berat. Ya, saya marah sama Tuhan. Ingat loh Tuhan, aku ini melayani Engkau loh Tuhan. Jawab Tuhan, bayar rumahku bagaimanapun caranya. Saat itu saudara, satu kali ketika saya berdoa, saya mencoba untuk tenang. Makanya Alkitab bilang, ya, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kalau kita tidak tenang, kita berdoa itu doanya salah. Doanya ego, doanya nyuruh-nyuruh Tuhan, doanya memerintah Tuhan. Tapi ketika kita tenang, duduk di kaki Tuhan, nangis saja nangis. Lalu saya mulai mencoba membuka hati dan berkata, Tuhan, apa yang sedang Engkau mau dari hidupku? Ajar aku Tuhan, untuk melakukan apa yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Tadinya saya berdoa begini Tuhan, Tuhan saya sudah bersaksi loh kemana-mana saya beli rumah. Kalau sampai rumah ini tidak bisa bayar lalu ditarik orang sama saya, siapa yang malu Tuhan? Kau loh Tuhan yang malu. Betapa kurang ajarnya saya. Ya, saya mau tanya saudara, Tuhan malu apa enggak karena kita? Ya kitalah yang malu, bukan Tuhan. Ketika saya akhirnya mencoba menenangkan hati, duduk di kaki Tuhan dengan ketulusan, mencoba mengerti apa yang Engkau mau dari persoalan yang saya hadapi Tuhan. Apa rencana-Mu, apa kehendak-Mu dari persoalan ini. Kasih tahu sama saya Tuhan supaya saya mengerti, ampuni saya selama ini kalau saya salah berdoa. Lalu Roh Kudus mulai bicara di situ. Kenapa kamu berdoa bilang aku akan malu kalau rumahmu ditarik? Aku Tuhan, aku mulia, aku agung, aku itu mulia, keagunganku itu melampaui segala-galanya. Jadi kalau rumahmu ditarik, aku tidak akan pernah dipermalukan. Yang malu itu kau, bukan aku. Hello? Jadi tidak usah menodong-nodong Tuhan. Ngomong Tuhan malu padahal yang malu kita. Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Akhirnya saya mulai menangis saudara di situ. Tiba-tiba saya menaikkan satu pujian, saya mulai menangis dengan air mata yang bercucuran, saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya nyanyi, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Saya bilang, Tuhan, walaupun kau tidak jawab doaku, walaupun kau tidak lepaskan aku dari masalahku ini, aku mau tetap bilang, aku akan tetap menyembah-Mu sebab Engkau Tuhan, Juru Selamat, kekasih, pengharapan bagi hidupku. Katakan, tepuk tangan dong. Tolong jemaat Bandung agak bersemangat ya. Saya ini sudah berkeringat loh ini. Walaupun masih pagi, ayo kita semangat bagi Tuhan, amin. Ketulusan kita mengikut Tuhan ini karena apa? Apa karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan? Kalau Tuhan udah gak jawab ya sudah. Bahkan banyak suami yang saya dengar kalau istrinya berdoa, doa terus kau. Emang Tuhanmu mau jawab utang kita? Peret banget kayak begini. Bertobat saudara ya. Bertobat. Jangan pernah engkau mengecilkan Tuhan hanya karena persoalan yang engkau hadapi. Dia tetap Tuhan. Dan itu gak akan merubah kemuliaannya. Kitalah yang harus berubah. Waktu saya mulai mengubah doa saya mulai pasrah dan bilang, Tuhan, dulu saya juga gak punya rumah. Jadi sekarang kalau rumah ini mau diambil, ambil Tuhan. Aku tetap bilang Tuhan baik. Waktu saudara, sikap hati kita berubah di hadapan Tuhan. Tuhan melihat ketulusan hati kita. Tiba-tiba Tuhan jawab.
Ya, ketutup saudara sisa utang saya, bukan cicilan. Saya kan berdoa buat bayar cicilan. Ditutup sama Tuhan sisa 400 juta, selesai bulan itu juga. Bukan cicilan. Lihat cara kerja Tuhan. Lalu akhirnya saya pengen jual, saya cuma hubungi satu jemaat yang saya nggak tahu rumahnya di mana. Bu, ibu bisa tolong saya nggak minta uang sama ibu, beli rumah saya bu. Soalnya rumah ini kalau nggak saya jual akan ditarik, saya udah nggak bisa bayar. Berapa Bu Debbie? Ya nanti kalau laku kita jual lagi, nanti keuntungannya, karena kalau saya jual itu untungnya sudah 2 kali lipat Bu. Tapi kalau cuma ditarik, saya rugi Bu. Ya udah, ibu tombok dulu sisanya 400 juta, nanti setelah itu sertifikat saya serahkan ibu, kita jual. Ini kalau dijual, nanti keuntungannya kita bagi 2 Bu. Saya kembalikan uang ibu, sertifikat ibu bawa. Lalu dia cerita ke suami. Ya, suaminya tanya, itu sertifikatnya lengkap Bu? Lengkap. Ya udah minta nomor rekening, ditransfer 400 juta saudara. Waktu saya ambil sertifikat, saya tanya, Bu, maaf alamat rumah ibu di mana ya? Saya mau antar sertifikat ini sambil nanti kita jual. Nggak usah Bu Debbie, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, itu berkatnya ibu. Loh saudara, semudah itu sorga berperkara, 400 juta loh. Tapi akhirnya saya cicil saudara, seadanya duit sampai lunas. Saya nggak mau berhutang, biar nama Tuhan yang dimuliakan, amin. Waktu saya menodong-nodong Tuhan, waktu saya marah-marah sama Tuhan, tidak tulus mengasihi Tuhan. Tapi ketika saya sudah rela dan lepas dan bilang Tuhan, sekalipun nggak tolong, aku tetap mau bilang engkau baik, engkau sungguh baik. Amin saudara. Dalam setiap masalah, Tuhan tuh mau mengubah cara berpikir kita. Tuhan tuh mau mengubah pandangan kita. Tuhan tuh mau mengubah cara mencintai kita kepada Tuhan. Hizkia bilang, aku hidup dengan tulus hati. Dan yang terakhir dia bilang apa? Dan aku ini telah melakukan apa yang baik di matamu. Hizkia gak nangis dengan alay, Tuhan ingat loh anakku masih kecil-kecil loh Tuhan. Enggak. Dia cuma ingatkan Tuhan, ini loh alasan untuk engkau beri dan jawab doaku, perpanjang umurku. Amin saudara. Aku hidup melakukan apa yang baik di matamu. Apakah kita sudah hidup melakukan apa yang baik di mata Tuhan hari-hari ini? Atau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Kepahitan, kebenci orang, sirik, dengki, gak mau berdamai, hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Apa yang kita hidupi hari ini? Apakah kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Kita belajar saudara. Kalau apa contohnya Bu melakukan apa yang baik? Hari ini kau sedang bermusuhan dengan keluargamu. Alkitab bilang berdamai, ampuni orang yang menyakiti kau. Lalu kita berkata, Tuhan sebenarnya berat bagiku. Tapi karena Tuhan yang suruh, aku mau melakukan apa yang baik di matamu Tuhan. Aku ampuni iparku itu. Aku ampuni mertuaku itu. Aku ampuni adikku itu. Amin saudara. Itu engkau melakukan yang baik di mata Tuhan. Jangan cuma lakukan apa yang baik di mata manusia. Hari ini saudara, kita diberi waktu hidup sehari 24 jam. Berapa banyak jam yang saudara beri untuk Tuhan? Dan engkau tidak dipanggil hanya jadi jemaat gemuk di dalam gereja, yang setiap minggu datang cuma mau dipuaskan rohaninya. Tapi engkau mulai harus bergerak menjadi jemaat yang melayani, katakan amin. Layani Tuhan saudara. Iya. Kalau saudara punya talenta apa, datang di gereja, aku mau melayani. Kalaupun gak di gereja, di luar gereja, jadilah berkat hidupmu. Yang bisa dibaca oleh semua orang, yang mulai berkata, Tuhan apa yang bisa aku lakukan untuk kerajaanmu. Sebab ketika kita menghadap Tuhan satu saat nanti, ya yang Tuhan tanya, apa yang sudah kau lakukan bagiku? Marilah kamu, hai anak-anakku yang melakukan kehendak Bapa. Itu kan yang Yesus katakan. Pada akhir zaman nanti banyak orang akan datang ngaku-ngaku, Tuhan aku melakukan mujizat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Aku bangkitkan orang mati demi namamu. Tuhan bilang, enyah engkau semua daripadaku. Aku tidak mengenal engkau sebab engkau pembuat kejahatan.
Tapi Yesus bilang, tapi aku akan berkata begini, marilah kamu yang melakukan kehendak Bapa, ayo masuk dalam kerajaanku yang mulia. Jadi saudara, pada akhirnya yang Tuhan cari dari hidup kita, apakah kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, apa yang baik di mata Tuhan. Kalau kau tahu kita harus hidup dalam kekudusan, jangan bersinah, ya bertobat, tinggalkan. Ya, kalau kau tahu rokok itu tidak berkenan pada Tuhan, ya tinggalkan, berusaha, berjuang. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Suami-suami, bukankah engkau pengen istrimu melakukan apa yang baik di matamu? Istri-istri juga begitu kan? Ya, kalau menurut saya sebagai istri, ya apa yang baik di mata saya? Ya suami jangan pergi pulang malam-malam. Iya enggak Bapak Ibu? Ya ketika istri melakukan, suami melakukan yang baik kan rumah tangga kita jadi harmonis. Sama Tuhan pun begitu, menjadi orang Kristen bukan cuma sekedar masuk keluar gereja, puluhan tahun kau jadi Kristen. Tapi apakah kita sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Kemudian dikatakan menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat yang berikutnya kita baca ayat yang keempat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Apa? Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dapat bonus saudara. Ya, Asyur adalah sebuah kekuatan yang kuat. Tapi karena Hizkia berkenan kepada Tuhan, dia sebutkan alasan-alasan hidupnya sehingga Tuhan menjawab doanya. Bukan hanya kesembuhan diberi, tapi bonusnya Tuhan melepaskan dia dari tangan Raja Asyur dan aku akan memagari kota ini. Sebab kemenangan raja berasal dari Tuhan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Dan lain sebagainya saudara bisa baca. Saudara, doa Hizkia adalah doa yang tokjer. Saat dia berdoa, saat itu juga Tuhan jawab. Yesaya belum sempat pulang ke rumah, berbalik sama Tuhan, disuruh balik kembali ke istana. Aku mendengar doa Hizkia, aku melihat air matanya, pulang kembali. Sampaikan, aku akan memberi dia umur panjang 15 tahun lagi, diberi kesempatan, ya lalu aku beri bonus, aku akan lepaskan bangsa ini dari tangan Raja Asyur. Bukan dengan peperangan, bukan dengan perjuangan, bukan dengan kekuatan militer, tapi cuma dengan perkenanan Tuhan. Saudara, di hidup ini kita butuh perkenanan Tuhan. Jangan coba hidup dengan kekuatanmu. Jangan coba berjuang dengan kemampuanmu. Karena Alkitab bilang terkutuk orang yang coba hidup dengan kekuatannya, yang coba hidup dengan pikirannya, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Apa arti mengandalkan Tuhan? Engkau hidup menyenangkan hati Tuhan. Engkau hidup berkenan kepada Tuhan dengan setia, dengan tulus hati. Ketika hari ini engkau sedang ada pergumulan dalam hidupmu, pakailah kesempatan itu untuk membuktikan kesetiaan dan ketulusan hatimu di hadapan Tuhan. Maka cepat atau lambat Tuhan pasti akan mendengar setiap doa-doa kita. Amin. Niko, waktunya sudah habis ya. Habis waktu. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, kita percaya bersama-sama bahwa ya apapun yang kita lakukan di hidup ini, Tuhan itu Tuhan yang melihat hidup kita. Persoalan, tantangan, pencobaan, pakai itu menjadi satu kesempatan untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Waktu saudara dapat perkenanan Tuhan, saudara dapatkan segala-galanya. Saya mau kasih contoh perkenanan Tuhan itu begini saudara. Roket itu kalau ditembakkan keluar angkasa, dia harus powerful, semua kekuatan dikerahkan. Kenapa? Karena dia harus berhadapan dengan gaya gravitasi bumi yang selalu punya kekuatan untuk mendorong semua benda yang naik itu akan dijatuhkan. Nah, untuk naik ke atas mencapai
luar angkasa, dia menembus atmosfer bumi ini, itu ada satu kekuatan yang besar yang akan menjatuhkan dia. Dia kerahkan seluruh kekuatannya, powerful. Tapi waktu dia sudah tembus atmosfer bumi, saudara, roket itu tidak perlu kekuatan lagi, dia tinggal mengorbit. Cuma memang banyak yang gak kuat ketika mau menembus atmosfer bumi ini. Banyak yang meledak karena tidak kuat. Mencapai perkenanan Tuhan, seperti itu. Dalam hidup ini kita punya banyak pergumulan yang ingin menjatuhkan iman kita. Tapi tetaplah kuat dalam Tuhan sampai engkau mencapai perkenanan Tuhan. Waktu kau sudah dapat perkenanan Tuhan, Hizkia tidak perlu bertempur melawan Raja Asyur. Karena Tuhan yang beri kemenangan itu. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Dalam segala keadaan kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang mengasihi kita dan kita harus tulus mencintai Dia. Amin. Bangkit berdiri bersama saudara. Katakan di hadapan Tuhan pujian ini. Sekali Yesus tetap Yesus di hati kami Tuhan. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan kami Tuhan, katakan saudara, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktuku kuat ataupun lemah, waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Yesus. Amin. Yang mempesona hati. Yes Lord Jesus. Kami hidup dan kesempatan baru. Angkat tanganmu. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapan kami Tuhan, harapanku takkan hilang. Amin Yesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Apapun keadaanmu hari ini saudara, biar hati kita mau berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Dalam segala keadaan, saat berlimpah maupun kurang, saat lemah maupun kuat, kami mau tetap bilang Engkau baik bagi kami. Biar Engkau dapati alasan di hidup kami Tuhan, untuk Engkau memperhitungkan hidup kami dan menjawab doa-doa kami. Kami mau melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan.
Dan ini komitmen kami di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Kami tahu bukan secara kebetulan malam hari ini ada Tuhan. Engkau sedang mencari orang-orang di atas kota ini yang mau berdiri bangkit Tuhan. Berdiri atas nama kota ini di hadapan Tuhan. Engkau sedang mencari orang-orang yang mau sungguh-sungguh menghormati Tuhan di kota ini. Kami datang Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, apabila kami umat-Mu berbalik, merendahkan diri, mencari wajah-Mu, maka Engkau mendengarkan teriakan kami, seruan kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa, luputkan kota kami Bapa. Tarik setiap murka-Mu atas kota ini Bapa. Luputkan kota kami dari bencana, dari apapun Tuhan. Kasihi kota kami Tuhan. Seberapa malam hari ini kami yang ada, kami mau berdiri bagi kota Manado ini Tuhan. Kami mau berdiri Bapa, biar Engkau temukan ada anak-anak Tuhan yang mau berdiri memohon belas kasih-Mu atas kota kami Tuhan. Selamatkan kota ini Bapa. Selamatkan kota kami Tuhan. Bahkan setiap kami yang ada malam ini, kami ada dari berbagai gereja. Kami tahu Tuhan, Engkau bersuka cita melihat setiap umat-Mu. Kami hidup dalam kesatuan hati Tuhan. Tidak ada perpecahan. Tidak ada saling mementingkan diri. Biarlah tubuh Kristus disatukan di atas kota ini. Itu hati-Mu Bapa bagi kota kami. Sebab kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan menjadi kuat. Tapi apabila kami bersatu di dalam Tuhan, kami akan melihat penuaian terjadi atas kota ini Tuhan. Engkau bekerja atas kota kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba percaya Engkau mengasihi kota kami. Karena itu malam ini Tuhan, Engkau juga mengutus hamba ada di kota ini. Berbicara Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami membuka hati kami bagi firman Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Setiap saudara yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silahkan duduk Bapak Ibu ya, shalom. Saya percaya hari ini Tuhan bersuka cita melihat kita umat Tuhan ada bersama-sama ya di kota ini. Tanpa melihat denominasi gereja manapun. Saya percaya saudara yang hadir malam ini saudara dipilih oleh Tuhan, amin. Iya, tema firman Tuhan malam hari ini adalah terambil dari Matius 11, Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30 saudara. Firman Tuhan di sana berkata, Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kalau kita lihat juga ada di sini, kita bisa baca bersama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan jaminan bahwa setiap orang yang berbeban berat, yang letih, yang punya banyak persoalan, ketika kita datang kepada Dia, maka Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Katakan, karena Tuhan tahu setiap kita ini membutuhkan kelegaan. Ya, saudara tahu bagaimana orang yang lega itu saudara? Saudara bisa membayangkan orang yang lega ya, ketika kita ini menghadapi sesuatu tekanan, lalu kita bisa bebas dari tekanan itu, maka kita itu bisa bernapas lega ya. Saya beri contoh juga kalau orang yang sesak napas, gak usah sesak napas loh saudara. Saya pernah satu kali kena asam lambung. Aduh, yang namanya sakit asam lambung itu saya baru kali itu kena asam lambung.
ketika saya pelayanan di Makassar, lalu perut saya kosong habis pelayanan, saya makan duren, saudara. Dan disitulah yang namanya asam lambung itu naik dan saya tidak bisa bernapas. Ketika saya tidak bisa bernapas, sesak rasanya, saudara, seperti mau mati, saudara. Saya bahkan duduk nggak bisa, saya berdiri juga sakit, ya. Dan itu sangat luar biasa. Saya ada dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan karena saya merasa saya mau mati. Ya, ketika saya berdiri lalu teman saya datang, dia bilang, "Coba Bu, minum obat ini." Saya dikasih satu obat kecil, saudara. Ketika saya minum obat itu dalam nama Tuhan Yesus, nggak berapa lama tiba-tiba sembuh asam lambung saya. Dan saya mengalami kelegaan yang begitu luar biasa. Kelegaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, saudara, melebihi kelegaan yang pernah kita rasakan, yaitu kelegaan yang sampai sifatnya pada kekekalan. Yesus berkata, "Pikulah," di sana dia bilang, ya, "marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Siapa malam ini yang lagi ada beban? Angkat tangan. Yang lagi ada beban kehidupan. Yang ada saja, yang tidak ada pulang saja. Ya, saudara punya beban semua? Saya mau tanya, yang berbeban berat sekali, berat, beban itu berat sekali, yang berat. Oh, berarti ini semua hanya beban ringan saja ya? Ya, ada orang bilang sama saya, "Bu, kalau sudah mulai umur-umur itu ibu harus latihan angkat beban." Saya bilang, saya ini sudah biasa angkat beban kehidupan. Ya, nggak usah lagi angkat beban di gym. Karena setiap hari kita sudah angkat beban kehidupan, latihan otot. Saudara, Yesus berkata, "Mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat." Saya mau beritahu malam hari ini, manusia itu mengalami beban dalam hidupnya itu disebabkan oleh beberapa hal. Ya, yang pertama, kenapa kita mengalami beban? Ya, karena kita cari sendiri beban itu. Ada orang yang cari, haleluya. Ada orang yang cari-cari beban loh dalam hidupnya. Contoh, orang kalau ke gym itu, dia cari beban enggak? Cari beban. Hari ini kalau sudah lolos dari 50 kilo, besok dia naik 60 kilo. Ini 70 kilo. Bahkan maaf, kita kemarin dengar di berita ada atlet yang meninggal karena mencoba mengangkat beban yang melebihi kapasitas kekuatannya. Akhirnya ketiban beban, meninggal langsung, saudara. Ada orang Kristen yang hidupnya itu memang sengaja cari beban. Ya, saya mau bilang, saudara, kita ini hidup benar, hidup lurus saja. Yang namanya hidup ini pasti banyak masalah, ya. Karena memang hidup ini berat, hidup ini berat. Ya, kalau sederhana itu rumah makan Padang, amin. Ya, tapi kalau hidup ini berat, kita ini tidak usah cari masalah, enggak usah cari beban saja, pasti ada masalah. Apalagi kalau kita suka cari-cari masalah. Ya, jangan dicari, saudara, karena masalah itu tidak dicari, dia juga datang sendiri. Ya apa iya? Ya, bisa datang dari mana saja itu masalah. Yang pertama dari suami. Ya, bisa nggak masalah datang dari suami? Ibu-ibu nggak usah semangat begitu ngomongnya. Ya, tapi saya percaya suami-suami di Manado ini semua luar biasa, ya toh? Ya, suaminya semua sudah bertobat, amin. Di Manado ini ada yang selingkuh? Ya, masih ada yang selingkuh di sini? Oh, banyak, saudara, ya. Yang penting tidak ada di barisan situ kan? Bertobat ya kalau ada. Iya, saudara, orang itu hidup lurus, tidak selingkuh aja ada masalah. Apalagi kalau, sebab hidup ini memang penuh dengan masalah. Saya itu heran, orang datang, "Bu, doakan Bu, masalah saya berat." Apa? "Saya ini sudah mau kepala 3, belum dapat jodoh." Banyak di situ ya. Ya, pokoknya sabar saja berdoa ya. Percaya, di bawah 30 jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 Tuhan lepas tangan loh.
Ya enggak, Tuhan enggak pernah lepas tangan. Tapi hanya dengan doa dan puasa saja ya. Dia bilang, saya ini punya masalah berat Bu. Sudah mau kepala 3, belum punya jodoh. Itu masalah enggak? Masalah. Setelah didoakan, dia ketemu jodoh, menikah. Masalahnya selesai? Tambah? Terus kenapa menikah? Ya, orang menikah itu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi tambah. Karena ketika kita menikah, suami kita masalahnya jadi masalah kita. Istri masalahnya jadi masalahnya suami juga. Jadi nggak ada orang menikah berkata, kita menikah ya, tapi masalah tanggung sendiri-sendiri. Ada yang begitu? Nggak ada. Ya. Pasti ketika kita menikah dengan seseorang, maka masalah dia akan menjadi masalah kita. Kalau kau menikah dengan laki-laki yang benar, dengan istri yang benar, ya enak, tidak terlalu banyak masalah. Tapi kalau ketemu laki-laki yang tukang selingkuh banyak, nah itu. Ya sampai satu kali saudara, ada orang datang di pengadilan, saya sudah tidak mau Pak menikah sama istri saya ini, saya mau ceraikan dia. Kenapa? Masa tiap hari kerjaannya dari satu nightclub ke nightclub yang lain. Lah ngapain ibu ke nightclub? Ya cari suami. Dipikir istrinya ini tukang ke nightclub, ternyata dia pindah dari satu nightclub ke satu nightclub karena mencari suaminya. Kalau kita dapat suami yang benar, puji Tuhan. Tapi kalau dapat suami yang tidak benar, hidup ini tambah masalah. Kalau dapat istri yang baik, bagi suami-suami Alkitab berkata, berbahagialah suami sebab orang yang mendapatkan istri mendapatkan keuntungan. Kalau istrinya benar. Kalau dapat istri mulut Carlota. Di Manado ini banyak mulut Carlota ini. Tantu bikin masalah lagi saudara. Ketika orang menikah, akhirnya menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang dinanti adalah punya anak. Setelah belum punya anak, masalah enggak? Masalah lagi. Datang lagi sama pendeta. Doain Bu, saya ini belum punya anak. Oke, setelah didoakan, hamillah punya anak 1. Masalahnya selesai. Orang yang punya anak itu tambah. Jadi kenapa punya anak? Anaknya 1, masalahnya berapa? 5. Lah kalau punya anak 3, masalahnya berapa? 15. Jadi sebenarnya hidup ini adalah memang tempatnya masalah. Tapi kalau hari ini engkau punya masalah, bersyukurlah, itu artinya kau masih. Bilang kanan kirimu, masih ada masalah enggak? Puji Tuhan, berarti kau masih hidup. Ya, karena orang yang tidak ada masalah itu orang yang sudah mati. Selama kita hidup pasti ada yang namanya masalah. Tapi Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Yesus berkata di sana ayat yang berikutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Bapak Ibu, apa bedanya orang percaya Yesus dan tidak percaya Yesus? Banyak orang Kristen datang dan berkata, Bu, saya ini sudah ikut Tuhan. Saya melayani di gereja. Saya ini sudah hidup benar. Tapi kenapa hidup saya tetap ada masalah? Dengar baik Bapak Ibu. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Bukan supaya hidup kita tidak ada masalah. Tapi kenapa kita percaya kepada Kristus dan mengikut Dia sungguh-sungguh? Supaya ketika engkau menghadapi masalah, engkau memiliki ketenangan. Supaya ketika engkau menghadapi pergumulan di hidupmu, engkau memiliki kelegaan. Sebab Yesus berjanji, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang manusia butuhkan di dunia ini hanya satu sebenarnya, yaitu ketenangan. Badai dalam hidup kita mengamuk seberat apapun, sebesar apapun, ketika engkau ada di dalam Kristus, engkau berada di dalam ketenangan. Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dia akan mengalami ketenangan yang luar biasa dalam jiwanya. Kenapa saudara? Karena ketika engkau menerima Kristus, hidup kita ini dibaharui.
Ketika kita dibaharui, dulu saya pengen bunuh diri. Setiap kali ada masalah pengen mati, pengen bunuh diri, pengen mati, pengen bunuh diri. Ya. Jadi buat anak-anak muda yang sekarang alay lebay pengen bunuh diri terus, padahal masuk angin aja masih keroan. Tapi pengen mati bunuh diri. Ya, dengar baik-baik. Datang pada Tuhan. Sebenarnya yang engkau perlukan itu bukan mati bunuh diri, tapi engkau hanya membutuhkan ketenangan. Waktu engkau dekat dengan Tuhan, jiwamu itu punya ketenangan. Bapak Ibu, kita sedang berada di akhir zaman. Dan Alkitab berkata bahwa di akhir zaman ini kita akan menghadapi masa yang sulit. Banyak persoalan, banyak pergumulan. Kita akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Dan Yesus berkata, akan banyak orang yang mati karena ketakutan mendengar berita-berita yang menakutkan. Bayangkan loh, cuma dengar saja banyak yang mati. Kenapa banyak orang mati ketakutan? Ternyata saudara, saya tuh banyak dapat kesaksian orang di mesbah doa. Mereka cerita, Bu, saya ini awalnya ketakutan, lalu ketakutan itu terus merasuki jiwa saya, lalu akhirnya saya stres, lalu akhirnya depresi. Ketika saya mengalami depresi, saya nggak bisa tidur kalau malam. Nah, orang kalau sudah tidak bisa tidur, maka berbagai penyakit akan datang, saudara. Lalu ketika penyakit datang, matilah dia. Tetapi awalnya itu adalah karena ketakutan, saudara. Dan di akhir zaman Yesus berkata, kita akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Sebab ternyata masih banyak orang yang hidup hari-hari ini tapi takut mati. Berapa banyak yang takut mati? Angkat tangan. Yang takut mati angkat tangan. Sudah siap mati semua? Puji Tuhan, di Manado ini semua siap mati. Tiada yang takut mati. Ya, semua tidak ada yang angkat tangan. Ya. Saya mau bertanya serius satu kali lagi. Yang sudah siap mati, berapa banyak yang sudah siap? Ya, ada beberapa ya. Yang di belakang-belakang sana angkat tangan sudah siap mati. Kenapa, Bu? Banyak utang. Ya, biasa orang kalau banyak utang siap mati, saudara. Ambil saja aku Tuhan ya, biar lunas utangku. Ya, karena Yesus sudah bayar utang dosaku, tapi utang duit harus bayar sendiri. Saudara, ya, siapa yang belum siap mati? Angkat tangan yang belum siap. Yang masih bingung angkat kaki saja. Ini kok pada banyak yang bingung ya. Kita siap atau tidak siap ketika kematian datang, maka kita harus pulang. Bukan siap pulang. Jadi daripada tidak siap, lebih baik kita mempersiapkan diri. Ya, dan jangan, kalau saya bicara tentang kematian, saudara jangan melirik sama yang rambut putih ya. Sama opa-opa yang tua-tua, oma-oma tuh saudara bilang, kayaknya nih oma duluan ini. Tapi rambut so putih semua. Tidak, saudara. Karena syarat untuk mati itu bukan karena tua. Sekarang banyak orang muda yang sudah mati, saudara. Kematian itu datang tidak tahu, kita nggak pernah tahu. Tetapi ketika kita ini hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, jiwa kita diselamatkan, maka ada ketenangan dalam hati kita. Sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan. Orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya. Biar kaya, kalau dia ketakutan terus buat apa, saudara? Ya, tetapi ketika kita hidup dalam Kristus, orang yang sangat berbahagia hidupnya adalah ketika engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus, jiwamu dipulihkan Tuhan, engkau mengalami kelegaan, tidak ada ketakutan, sehingga engkau hidupmu di dalam ketenangan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Saya ketemu dengan ada orang kaya di Jakarta, saudara. Saking kayanya, uangnya itu sudah nggak tahu mau buat apa. Jadi saya tuh diceritain, Bu, dia itu uangnya buat beli selimut elektromagnetik. Katanya selimutnya itu kalau dipakai, ya ada arus elektromagnetik yang bisa membuat peredarannya lancar sehingga dia itu sehat terus. Dia pakai bantalnya juga elektromagnetik. Itu dibeli puluhan juta, ratusan juta. Saya tanya, kenapa? Karena itu akan melancarkan syaraf-syaraf di otak, lalu kita bisa cepat tidur. Ya, jadi itu bantal itu kalau dipakai peredaran darah lancar. Dia pakai sandal di rumah, sandal elektromagnetik. Saya tuh bingung, saudara, semua serba elektromagnetik. Nggak tahu juga dibodoh-bodohin atau memang karena kebanyakan duit ya.
Jadi sandalnya itu ada aliran listriknya. Katanya karena di telapak kaki manusia itu banyak syaraf-syaraf. Kalau pakai sandal itu ya mungkin kalau jalan agak-agak kesetrum kali ya. Tapi peredaran darahnya jadi lancar katanya. Sehingga itu dia bisa sehat. Di rumahnya itu saudara, dia beli panci harga ratusan juta. Katanya panci itu mengandung nggak tahu apalah. Pokoknya kalau memasak di situ semua racunnya ndak ada, ini begini. Saya bilang, saya sih mau beli panci ratusan juta. Kalau kita masukin ya ayam, masukin aja ayam tiba-tiba jadi rendang. Beli saudara ya. Ini saya pikir gak ada apa-apanya. Tapi ya karena banyak duit dibohong-bohongi, semua uangnya habis buat kesehatan. Karena dia takut mati, dia kepengen umur panjang. Satu kali temannya diajak bisnis sama rekan bisnisnya saudara. Lalu suaminya ditipu. Ditipu ya sekian miliar lah. Waktu dia ditipu saudara, dia mulai sakit hati nih. Akhirnya gak bisa tidur. Padahal dia tidur pakai bantal elektromagnetik. Ternyata bantal itu tidak bisa membuat ingatannya akan uangnya yang dibawa lari orang itu hilang. Ya, enak kalau kita ini beli bantal terus kita punya utang, tidur lupa utang, kan enak toh? Jadi tidak ada pikiran kan? Saya pikir setelah dia pakai bantal itu apapun persoalannya dia tidur, ternyata tidak. Dari situ saudara dia nggak bisa tidur, dia sakit hati, dia kepahitan. Setiap hari dia pakai alat juicer itu bikin jus, pakai buah apa katanya buat kesehatan. Dia minum yang sehat, dia tidur pakai selimut elektromagnetik, masaknya pakai wajan yang ratusan juta. Tapi karena dia tidak bisa melepaskan pengampunan, tiba-tiba dia mulai drop kesehatannya. Semua yang investasi ratusan juta untuk kesehatan di rumahnya menjadi tidak berguna. Kenapa? Karena jiwanya tertekan. Lalu ketika mulai kesehatannya menurun, dia drop. Ternyata waktu di check up, dia kena sakit kanker. Dan kanker itu ternyata cepat sekali menyebar dalam tubuhnya. Lalu hanya dalam beberapa bulan, dia meninggal dunia saudara. Dengan tidak siap menerima kenyataan hidup, uangnya dibawa lari orang. Waktu itu saya sempat tanya, yang dibawa lari itu berapa? Sekian miliar. Yang masih ada di tabungan, yang ada di tangan ibu itu masih berapa? Masih sekian puluh miliar. Sebenarnya kan, relakan saja yang sudah hilang itu, dan syukuri yang masih ada. Tapi itulah saudara, kalau orang tidak datang kepada Kristus, dia tidak sungguh-sungguh tinggal dalam Kristus, biar mau pakai bantal elektromagnetik, mau pakai selimut, sandal, wajan yang begitu, tetap tidak bisa. Sebab hanya di dalam Yesus ada ketenangan. Dosa itu akan membuat hidupmu tidak damai sejahtera. Sekaya apapun orang, ketika engkau hidup dalam dosa, engkau simpan dosa, maka hidupmu gak mungkin damai sejahtera. Satu orang ibu pernah kirim kesaksian kepada saya, Bu Debbie, saya itu mau bersaksi Bu, saya berterima kasih kepada Tuhan. Kami ini adalah sebuah keluarga yang sederhana. Tiba-tiba suami saya ini takut Tuhan, melayani Tuhan. Kami setiap malam berdoa bersama. Lalu suami saya ketika pandemi kehilangan pekerjaan dan kami meminta berdoa bersama kepada Tuhan untuk Tuhan berikan pekerjaan buat suami saya. Karena kami bersehati berdoa bersama, tiba-tiba suami saya dapat pekerjaan tapi di luar kota. Dan singkat cerita Bu, karena pekerjaan itu hidup kami mulai naik, mulai bisa beli rumah yang lebih besar, beli mobil dan sejahtera rumah tangga kami. Tapi ternyata pekerjaan itu juga membawa suami saya jatuh ke dalam dosa karena dia bekerja di kota besar. Singkat cerita, setiap kali dia pergi ke kota besar itu untuk bekerja di sana, dia jatuh dalam dosa. Awalnya diajak temennya yang juga orang gereja. Diajak dugem, katanya gini, kita kan gak ngapa-ngapain, cuma dugem. Apa itu dugem? Dunia gemetar. Ya, di sana itu isinya gemetar-gemetar, pokoknya ya gini-gini saudara. Ya,
Jadi dia bilang awalnya lihat ikut begitu. Lah di situ tuh kan di Dugem itu kan banyak lah ya yang begitu, yang berdosa-dosa gitu ya. Banyak perempuan-perempuan yang begitu, yang seksi, yang apa. Awalnya hanya melihat-lihat saja. Lama-lama jadi kepengen. Itu dosa. Lalu lama-lama bawa perempuan ini datang ke hotel. Lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Setiap kali datang ke kota selalu undang perempuan masuk ke hotel. Istrinya mulai terasa. Kalau pulang diajak doa, enggak mau suaminya ini. Saya enggak mau, enggak usah kamu aja yang berdoa. Lalu istrinya merasa kok suamiku ini berubah ya. Kalau ditanya, "Pak, kamu sekarang kok berubah ya?" Marah saudara. Apa sih? Kenapa sih kamu tuduh-tuduh? Biasanya suami kalau dibilang begitu marah. Benar itu. Ya ibu-ibu, kalau kau tanya suamimu lalu dia marah-marah, fix. Ya udah fix itu. Ya pasti itu ada sesuatu. Ya marah ngamuk, biasanya benar. Istrinya bilang, ya kamu enggak perlu marah, saya tidak menuduh kamu, saya cuma bilang kamu berubah. Marah, lalu istrinya berdoa, Tuhan singkapkan Tuhan. Kalau ada sesuatu, kalau ada dosa yang suami saya lakukan, singkapkan Tuhan. Ya, ibu-ibu, kalau suamimu berbuat dosa, enggak perlu ajak bakalai dia, tidak usah. Daripada ribut, datang di kaki Tuhan. Sebab Alkitab berkata, Tuhan mendengar doa orang yang teraniaya. Amin. Jadi bapak-bapak, kalau kau aniaya istrimu, hati-hati, doanya didengar Tuhan. Hati-hati, kalau dia berdoa, Tuhan jemput suamiku, dijemput kau. Apalagi kau menjadi beban bagi dia, lalu dia berdoa, Tuhan angkat bebanku. Berarti yang diangkat siapa? Kau yang jadi beban buat dia. Hati-hati ya. Lalu istrinya berdoa, Tuhan, kalau ada sesuatu dengan suamiku, bukakan Tuhan. Semua yang terselubung, Tuhan sanggup membukakan. Tiba-tiba, suaminya ini di kota saudara. Dia kirim foto ke istrinya. Dia pakai kacamata hitam di hotel. Mah, aku segera pulang, tunggu kedatanganku. Lalu istrinya lihat fotonya. Sama istrinya digedein. Di kacamatanya ada perempuan duduk di depannya pakai rok mini. Memang Tuhan itu kalau mau buka dosa, dia punya 1001 macam cara. Ya. Lalu istrinya lihat, dia bilang, "Pak, maaf ya Pak, ada perempuan di depanmu pakai rok mini." Dia bilang, "Di mana? Kenapa kamu bisa tahu begitu? Nggak usah sok tahu. Saya lihat dari kacamatamu, Pak." Lalu dia gedein, ternyata benar. Lalu dia bilang sama istrinya, "Oh makanya memang tadi malam saya rasa ada makhluk halus masuk di kamar saya." Memang ya. Setan lagi yang jadi gara-gara toh. Setan bilang memang manusia ini lebih setan dari setan. Ya, sampai setan ngomong sama Tuhan, "Tuhan, aku udah gak mau jadi setan lagi." Kenapa? Manusia lebih setan dari setan Tuhan. Dia yang selingkuh, dia yang lakukan dosa, saya lagi yang dituduh. Ya, tolong orang-orang di Manado ini jangan salahkan setan terus. Ya, setan bilang kau lebih setan dari setan, kenapa kau salahkan saya terus? Ya, jadi saudara, istrinya bilang, "Saya tunggu kamu pulang. Kita bicara baik-baik." Wah, suaminya udah deg-degan. Pulang sampai di rumah istrinya desak. Dia bilang, "Saya tahu Pak, itu cara Tuhan membukakan dosamu. Karena saya lihat hidupmu tidak damai sejahtera. Hari-hari ini kamu jauh dari Tuhan. Bahkan kamu gak mau lagi diajak doa." Akhirnya suaminya mengakui, ternyata selama ini setiap kali dia ke kota, dia melakukan kenajisan. Lalu saudara, istrinya berdoa, "Tuhan, kalau memang pekerjaan ini bukan dari Tuhan, biar Engkau ambil Tuhan. Aku cuma pengen suamiku itu jiwanya diselamatkan dan kami hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh." Tiba-tiba suaminya diputus kerja, kontraknya diputus. Selama 3 tahun dia tidak dapat pekerjaan. Dia kembali kepada Tuhan. Akhirnya mereka setiap malam ikut mesbah doa, mereka berdoa bersama, lalu Tuhan pulihkan. Dan istrinya berdoa, "Tuhan, suamiku sudah pulih. Sekarang berikan dia pekerjaan." Untung lo dapat istri model begini ya. Untung. Coba kalau dapat istri orang Manado. Dia sudah bikin rica-rica nganai. Tantu
Iya saudara, jadi istrinya berdoa terus. Ketika dipulihkan, Tuhan beri pekerjaan dan istrinya bilang, aku minta pekerjaan yang sekota Tuhan, supaya kami bisa hidup bersama-sama. Lalu dia dapat pekerjaan di kota itu dan mereka tinggal bersama di dalam takut akan Tuhan. Saudara, dosa itu akan membawa jiwamu tidak tenang. Saya berdoa buat setiap kita orang yang ada di Manado. Manado ini termasuk salah satu kota yang masuk di dalam garis yang akan diguncang gempa karena lempengan bumi yang akan bergoyang. Tapi kita percaya, apapun prediksi manusia, ketika Tuhan yang menentukan rencana, dia melepaskan belas kasihan atas kota ini. Karena ada orang-orang benar yang berdoa, yang sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan sanggup meluputkan kita dari segala malapetaka itu. Saya bersyukur kalau ada acara seperti ini dibuat. Seberapapun saudara yang hadir, engkau adalah orang yang dipilih Tuhan. Saudara bayangkan satu kisah di Alkitab. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena besar dosa kota itu. Mereka melakukan kebejatan. Laki-laki dengan laki-laki melakukan kemesuman, kenajisan, percabulan. Semua dosa ada di kota itu. Lalu Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau di dalam kota itu ada 50 orang benar, apakah engkau akan menghancurkan kota itu? Tuhan bilang tidak. Kalau seandainya di kota itu ada 50 orang benar yang mau sungguh-sungguh hidup menghormati aku dan meminta belas kasihanku, berdiri atas kota itu, Tuhan bilang aku tidak akan menghancurkannya. Ketika dicari tidak ditemukan. Abraham kembali bernegosiasi, Tuhan 40, oke 40, tidak ada. 30, tidak ada. 20, tidak ada. 10, tidak ada. Bayangkan kalau dalam sebuah kota sudah tidak ada orang benar yang mau sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Apa yang terjadi? Murka Tuhan akan turun atas kota itu. Kota ini adalah kantong Kristen, saudara. Tetapi apakah kita orang-orang percaya di kota ini sudah hidup menjadi suratan Kristus yang terbuka? Apakah kita sudah mampu menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan lewat hidup kita yang dikuduskan? Atau kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan? Bersinah, selingkuh, jadi pelakor perempuan-perempuan. Kita hidup melakukan semua yang tidak berkenan, mabok, judi, rokok. Kita hidup di dalam hawa nafsu yang membinasakan. Bukan secara kebetulan. Saya datang di kota ini. Kemarin saya datang ke Sumba, saudara. Saya sampaikan hal yang sama di Sumba. Saya bilang, Sumba juga termasuk salah satu kota yang masuk dalam garis gempa yang akan diguncang. Lalu saya mengajak mereka semua berdoa bersama. 2 hari setelah saya pulang, yang bikin KKR itu bilang kepada saya, Bu, setelah ibu pulang 2 hari terjadi gempa di Sumba. Tapi semua orang berdoa. Dan kami bersyukur gempa itu hanya sebentar saja dan kami percaya ada keluputan yang dari Tuhan. Saudara, minta belas kasihan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tercurah bagi kota kita. Hari ini kita lebih dari 50 orang. Hari ini kita lebih dari 500 orang. Dan saya percaya waktu kita sungguh-sungguh menangis bagi kota kita, maka Tuhan mendengar. Mari kita berdiri bagi kota ini, berdiri bagi pemerintahan di kota ini, berdiri bagi gereja Tuhan di kota ini, supaya terjadi hujan pertobatan atas kota kita. Kita merendahkan hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya percaya kita ada di hari-hari yang terakhir. Jangan kita menderita akibat dosa sehingga hidup kita masuk dalam malapetaka dan tidak ada damai sejahtera dan kelegaan. Waktu kita tinggal dalam Kristus, mungkin kita gak punya uang banyak, tapi ada ketenangan di dalam jiwa kita. Amin saudara. Mungkin kita bahkan sedang terbaring sakit, tapi ada ketenangan dalam jiwa kita. Saya pengen kita baca bersama Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai yang ke-8, saudara. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sana, Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan
dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ternyata ada satu kesesatan yang begitu luar biasa di kalangan gereja dan orang Kristen. Seringkali kita berpikir, oh sesat itu Kristen progresif. Karena dia tidak mengakui Tuhan Yesus. Seringkali kita berpikir, oh Kristen itu sesat kalau dia itu datang berdoa di pohon-pohon. Dan ternyata Yesus berkata, ada satu kesesatan yang sangat menyesatkan yang seringkali tanpa kita sadari. Yesus berkata, hati-hati dengan kesesatan. Lihat dari buahnya. Lihat dari buahnya. Kenapa saudara? Waktu hidup kita tidak berubah. Waktu kita terus hidup dalam daging kita. Ayat ini dengan jelas berkata, jangan sesat. Sebab Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ternyata di hadapan Tuhan sesat itu artinya apa? Hidup yang tidak berubah. Waktu kita terus hidup dalam daging kita, melakukan kenajisan, percabulan, hawa nafsu, amarah, kebencian, kedengkian. Sudahlah saudara, kalau hari ini ada orang yang menyakiti hidupmu, ampuni saudara. Kita sangat sedih. Saya sedih melihat beberapa waktu yang lalu tayangan di sosial media, ada pembunuhan dari suami yang membunuh istri di kota ini. Ya, itu terjadi. Kenapa? Iblis menguasai hidup kita. Karena orang yang membenci sesamanya manusia, Yesus berkata, dia adalah pembunuh manusia. Mari lepaskan pengampunan. Kalau hari ini kita punya kepahitan, lepaskan pengampunan. Jangan sesat kata firman Tuhan. Sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan orang. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan ayat ini dengan jelas berkata, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya itu. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Mari kita berdoa saudara, supaya hidup kita diubahkan. Karena di kitab Ibrani dikatakan begini, tanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita. Ya, sebab apa? Di sekeliling kita ini banyak saksi. Siapa saksi hidup kita yang pertama? Yang pertama adalah Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Dan dia akan memberikan pertanggungan jawab kepada setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Yang kedua, saksi kita siapa saudara? Setan. Amin. Karena setan bisa lihat kita walaupun kita nggak bisa lihat setan. Saya mau tanya, di sini ada setan enggak? Menurut saudara ada setan enggak di sini? Ada. Banyak. Coba lihat kanan kirimu, bukan setan toh? Manusia toh? Ya. Dia jangan bilang di gereja enggak ada setan. Ada. Ya. Ada setan saudara. Setan itu ada di mana saja. Karena setan itu kerjaannya jalan berkeliling. Memantau hidup kita. Ya. Lalu dia akan mendakwa di hadapan Allah. Itu loh anakmu. Coba lihat kalau hari Minggu nyanyi di gereja. Tapi kelakuannya kayak begitu lihat. Lagi mabuk, lagi judi, itu lagi berantem sama istrinya, itu lagi selingkuh. Lu setan melihat hidup kita saudara. Dan satu kali setan akan mendakwa kita di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan hidupmu. Sebab apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya takutnya nanti setan lebih rohani dari kita. Ya. Hati-hati di gereja kau pintar nyanyi. Kita buat iblis gemetar. Sampai rumah iblis buat kita gemetar. Banyak orang yang hidupnya hari-hari ini dikalahkan oleh setan. Waktu kau tidak mampu mengampuni. Waktu kau hidup dalam hawa nafsumu. Engkau sedang berada di bawah kutuk dosa. Dan Yesus berkata, jangan sesat. Sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Ya, satu kali di Manado ini saudara. Ya, ada setan lewat. Pendeta lihat setan putih-putih. Dia lari, dia teriak, setan! Lari dia ketakutan. Setan lihat pendetanya ngomong, darah Yesus. Jadi lebih rohani siapa? Ya,
Hati-hati loh, hari-hari ini setan memantau hidup saudara dan saya. Enggak peduli saudara pendeta, saudara jemaat, setan tahu hidupmu. Jadi enggak usah pencitraan. Enggak usah kita sok kudus, karena Tuhan tahu, setan juga tahu. Yang terpenting adalah hari ini, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mempersembahkan hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan, supaya ketika Tuhan datang satu saat nanti, kita berhadapan muka dengan Tuhan, kita ini dapat memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir saya pengen kita baca saudara, buka 2 Korintus pasal 7. 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata di sana. Baca bersama 1, 2, 3. Sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Ada tekanan dalam hidup kita, persoalan, pergumulan yang datang karena kehendak Tuhan. Tapi kalau itu karena kehendak Tuhan, percayalah saudara, itu akan membawa kemuliaan di dalam hidup kita. Makanya hari-hari ini, kalau engkau sedang ada dalam tekanan, engkau sudah cek introspeksi diri, rasanya aku ini tidak melakukan dosa yang besar yang membuat Tuhan itu murka. Mengucap syukurlah dan percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita bersama. Malam ini saudara, saya pengen kita sama-sama mau berdoa bagi kota ini. Malam ini saya pengen kita sama-sama datang memberi hidup kepada Tuhan. Saya undang para imam musik maju. Malam ini biar setiap kita yang hadir memberi hati dan hidup kita bagi Tuhan. Supaya tidak percuma saudara sudah datang ke tempat ini. Mari kita sungguh-sungguh minta supaya kelegaan yang dari Kristus malam ini boleh kita alami. Engkau pulang dengan kelepasan, engkau pulang dengan kemerdekaan, engkau pulang dengan kebebasan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Kita datang pada Tuhan, kita naikkan pujian yang tadi ketika Yesus menolongku. Kita percaya saudara, bahwa saat Yesus menolong kita, maka di situ ada kelegaan yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Waktu Tuhan menolong kita, kita akan sama-sama bersyafaat bagi kota ini. Datang pada Tuhan malam ini saudara. Bilang terima kasih Tuhan. Kami percaya. Waktu Engkau tolong kami Tuhan, Engkau beri kami kelegaan. Mari semua kita hormati hadirat Tuhan saudara. Katakan pujiannya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Datang pada Yesus, katakan. Jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong saya. Mari kita angkat tangan pada Tuhan malam hari ini. Dia ada di tengah kita. Waktu Tuhan
kepada Tuhan. Saya, Yes Lord Jesus. waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Mari lebih lagi saudara berseru kepada Tuhan. Katakan, Waktu Tuhan Tuhan biar pertolongan tolong saya. lawat setiap kami Bapa. Waktu Tuhan tolong saya. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Mari sembah Tuhan. Biar Tuhan lawatan terjadi bagi setiap kami Bapa. Saya Merendahkan diri Tuhan. waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Mari lebih lagi saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Yesus, kami berseru Yesus. Waktu Tuhan tolong saya. Yes, Lord Jesus. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Mari kita semua tutup mata dalam hadirat Tuhan. Kami akui dari hati kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu dalam hidup kami. Dan malam ini setiap kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya malam ini surga-Mu terbuka bagi kota ini. Karena ada orang-orang yang datang Tuhan untuk merendahkan diri dalam pertobatan. Kami semua mau bertobat di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami mau tanggalkan setiap dosa kami, setiap beban kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah tempat yang tepat untuk kami datang. Sebab firman-Mu berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Engkau akan memberi kelegaan kepada setiap kami Tuhan. Malam ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Saudara, angkat tanganmu dari tempat ini. Kita akan berdoa bersama bagi kota ini. Amin. Tuhan, Ya. Engkau melihat dari sorga-Mu Bapa. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu bagi kota kami Tuhan. Kami berdoa. Ampuni kota ini Bapa. Selamatkan kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, Engkau tilik dari sorga-Mu Bapa.
Setiap kami yang ada di sini merendahkan hati, merendahkan diri. Kami mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Supaya Engkau mendengarkan seruan kami. Supaya Engkau mengindahkan seruan kami. Dan Engkau berjanji akan memulihkan keadaan kami. Engkau akan pulihkan kota kami Tuhan. Biarlah kota Manado ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan kota ini akan menjadi kota yang diberkati Tuhan. Perekonomiannya diberkati Tuhan. Tanahnya diberkati Tuhan. Airnya diberkati Tuhan. Lautnya diberkati Tuhan. Semua rakyatnya diberkati Tuhan. Anak-anak mudanya bangkit bagi Tuhan. Gereja Tuhan bangkit bagi Tuhan. Yes Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Kami berdoa memohon anugerah-Mu Bapa. Kami berseru kepadamu Tuhan di atas tanah ini Bapa. Tuhan pulihkan kota ini. Kami berdoa selamatkan kota ini Bapa. Bahkan kami patahkan setiap kutuk-kutuk yang ada di atas tanah di kota ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Segala dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, perjudian, kemabukan, pesta pora, pembunuhan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Manado penuh kemuliaan-Mu Bapa. Terjadi hujan pertobatan di atas kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta kepadamu Tuhan. Satukan gereja-Mu di kota ini Bapa. Supaya tidak ada perpecahan antara tubuh Kristus yang satu dengan yang lain. Satukan kami tubuh-Mu Tuhan. Untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami berdoa sungguh-sungguh. Biar Engkau dapati di kota ini ada orang-orang benar. Yang layak untuk diperhitungkan Tuhan. Dan Engkau halaukan segala bencana atas kota ini. Halaukan segala gempa Tuhan. Engkau yang pegang setiap lempeng-lempeng bumi yang di atas kota ini Bapa. Engkau sanggup Tuhan untuk mengendalikan segala sesuatunya. Kami berdoa keluputan ada atas kota kami. Sebab Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Biar kemuliaan-Mu tercurah bagi kota ini Tuhan. Biar anugerah-Mu tercurah buat